Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji dan syukur pertama-tama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesempatan, nikmat sehat sehingga dengannya kita bisa bersama-sama dalam menuntut ilmu dan sama-sama belajar tentang bahasa Arab pada materi pertama ini. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita yang sudah mengajarkan kepada kita tentang ilmu agama, ya, ilmu syariat dari Allah Subhanahu wa taala yang dengannya harus difahami dan adapun bahasanya adalah bahasa Arab. Nah, maka dari itu jika seandainya ilmu agama itu adalah ilmu yang berbahasa Arab, maka ketika kita ingin belajar agama lebih mendalam, sudah menjadi kewajiban jika seandainya kita harus menguasai bahasa Arab sebagai bahasa pengantar atau bahasa syariat Islam itu sendiri. Nah, dalam kesempatan ini, pada materi pertama ini kita akan sama-sama belajar yang lebih berfokus kepada qiraatul kutub atau membaca kitab kuning. Kitab kuning atau kitab gundul atau Arab gundul ya. Biasanya disebut juga Arab gundul, biasanya juga disebut kitab kuning karena kitabnya memang kertasnya berwarna kuning kebanyakan. Adapun rujukan yang akan kita pelajari di sini yang sudah kemarin saya terangkan yaitu kitab An-Nahwu Al-Wadih ya. Dan sesungguhnya banyak sekali kitab-kitab yang berbahasa Arab atau kitab-kitab metode pembelajaran bahasa Arab sebagaimana Jurumiyah ya. Kemudian ada kitab An-Nahwu Al-Wadih dan lain sebagainya. Tapi dalam kesempatan ini dari pihak pesantren kita menjadikan rujukan bahasa Arab atau qiraatul kutubnya ada di An-Nahwu Al-Wadih, kita sama-sama belajar dari sana. Baik, sebelum kita melanjutkan pada materi pertama, di sini saya ingin menerangkan tentang keutamaan-keutamaan jika seandainya kita belajar bahasa Arab. Ya. Jadi tentunya belajar bahasa Arab memiliki keutamaan-keutamaan atau sebelum keutamaan itu ada perintah yang menganjurkan kita untuk mempelajari bahasa Arab. Nah, bahasa Arab pada pelajaran pertama kita akan mengenal jumlah mufidah ya. Dalam bab pertama di dalam kitab An-Nahwu Al-Wadih itu kita diperkenalkan tentang jumlah mufidah. Namun sebelumnya juga Ustadz akan menerangkan tentang huruf, apa itu huruf, kemudian apa itu isim, kemudian apa itu fi'il. Ya, karena ketiga minimnya adalah atau dua ya, atau salah satu atau salah dua dari huruf, isim, fi'il inilah yang kemudian bisa membentuk sebuah jumlah yang tam atau jumlah yang sempurna atau bisa disebut juga jumlah mufidah. Oke, sebelum itu akan saya terangkan tentang bagaimana perintah-perintah ya yang mewajibkan kita untuk belajar, terutama belajar bahasa Arab. Hadis yang umum yang sering sekali kita dengar adalah thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang-orang yang beragama Islam atau disebut muslim. Nah, secara umum menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim karena dengan ilmulah seseorang akan paham. Dengan ilmulah seseorang akan
dapat mengerti akan sebuah materi atau sebuah pelajaran atau sebuah ilmu yang nantinya diperlukan untuk kedepannya, baik itu ilmu agama maupun ilmu duniawiyah. Nah, ini hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Apalagi belajar ilmu agama. Nah, belajar ilmu agama kita jika belajar ilmu agama akan mengetahui bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya membaca Al-Quran, dan berbagai macam hal-hal penting dalam agama, karena dalam agamalah yang menentukan nanti selamat atau tidaknya kita. Kemudian mengenai bahasa Arab sendiri, pernah Umar bin Khattab mengatakan, ta'allamu al-arabiyyah fa innahu juz'un min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab, sesungguhnya bahasa Arab adalah sebagian dari agama kalian. Karena tadi bahwa agama Islam itu berbahasa Arab ya, atau turun di kalangan Arab sana, dan kemudian juga bahasanya bahasa Arab, maka kita menggunakan atau mempelajari bahasa Arab untuk memahami agama. Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, siapa yang menguasai nahu, dia dimudahkan untuk memahami seluruh ilmu. Nah, apa itu nahu? Nahu itu adalah komponen dalam bahasa Arab yang akan kita pelajari nantinya. Dan juga ada manfaat dari mempelajari bahasa Arab, terutama mempelajari bagaimana cara membaca kitab ya. Yang pertama, tentu mudah memahami Al-Quran dan hadis. Kita jika membaca Al-Quran akan lebih mudah memahami maknanya, maupun jika membaca hadis juga akan lebih mudah memahami maknanya. Kemudian menghayati bahasa Al-Quran, karena bahasa Al-Quran adalah bukan sembarang bahasa ya, bahasa yang paling indah, yaitu tutur kalam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya keindahan bahasanya hanya bisa kita nikmati jika seandainya kita tahu dan belajar tentang bahasa Arab itu sendiri. Yang ketiga, tentunya mudah memahami literatur yang berbahasa Arab atau kitab-kitab ulama klasik ya. Ulama klasik sebagaimana Ibnu Katsir, kemudian Ibnu Rushd ya. Kemudian kitab-kitab klasik lainnya yang tentunya yang tentunya karyanya beliau-beliau itu fenomenal dan juga abadi ya, saya rasa akan selalu ada walaupun orangnya sudah wafat atau sudah meninggal, tapi karyanya tetap ada. Dan semua itu karya-karya ulama zaman dahulu itu berbahasa Arab. Nah, jadi kita dengan mempelajari bahasa Arab akan mudah memahami, akan mudah membaca tentang bagaimana tulisan-tulisan mereka atau karya-karya mereka. Kemudian yang keempat, bahasa Arab adalah pintu awal untuk mendalami ilmu agama. Nah, bahasa Arab adalah pintu awalnya. Karena ini adalah ilmu alat, ya, berbahasa untuk mempelajari bahasa Arab adalah ilmu alat, maka dengan alat tersebut kita bisa menjelajah untuk lebih memahami agama, terutama agama kita ini ya, agama Islam. Nah, itu yang Ustadz terangkan tentang yang perintah mengapa kita harus belajar bahasa Arab, kemudian apa saja manfaat belajar bahasa Arab, dan tentunya ini hanya sebagian sedikit saja dari perintah maupun manfaat yang saya tuliskan di sini. Tentunya masih banyak lagi manfaat ataupun perintah-perintah yang menunjukkan bahwasanya kita harus mempelajari bahasa Arab. Nah, jadi kita belajarnya pelan-pelan saja ya, tidak usah cepat-cepat, yang penting paham. Karena kita tidak mengejar kecepatan dalam belajar ya, tidak. Karena bahasa Arab sendiri itu bahasa yang perlu dipelajari dalam waktu yang lama. Nah, berapa lama? Itu tergantung dari tingkat pemahaman adik-adik sekalian. Ada yang mungkin 2 bulan sudah paham, ada yang mungkin 6 bulan baru paham juga ada, atau bahkan setahun, 2 tahun, 3 tahun,
itu wajar saja. Ya, bahkan belum tentu ya orang yang lulus pesantren kemudian bisa bahasa Arab itu juga belum tentu ya, karena diperlukan keseriusan dalam mempelajari bahasa Arab ini. Karena bahasa Arab adalah bahasa yang indah, yaitu bahasa yang dia mengenai seluruh bagian mulut sampai tenggorokan. Nah, ini bahasa Arab saja yang ada seperti itu. Oke, cukup itu perkenalannya. Mari kita menuju pada bab pertama, yaitu pada bab tentang kitab An-Nahwu Al-Wadhih. Nah, ini kitabnya ya, kitab An-Nahwu Al-Wadhih sudah saya masukkan di Classroom ke kelas-kelas adik-adik sekalian. Silahkan nanti di-download bentuknya PDF. Saya dapat ini di situs kitab-kitab namanya Al-Waqfiyah ya. Sana saya tulis An-Nahwu Al-Wadhih dan keluar 1 sampai 3 ini ya, jilid ini ya. An-Nahwu Al-Wadhih fi Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah. Pengarangnya adalah Syekh Ali Al-Jarimi dan Syekh Mustafa Amin. Nah, ini sudah banyak sekali pesantren-pesantren yang sudah menerapkan pelajaran kitab An-Nahwu Al-Wadhih sebagai rujukan dalam mempelajari bahasa Arab, terutama dalam Qiraatul Kutub atau Qawaidul Lughah, yaitu kaidah-kaidah bahasa. Nah, nanti kita akan mempelajari. Jadi sistemnya di dalam kitab ini tuh, pertama dia akan menampilkan amsilah-amsilah atau contoh-contoh, kemudian juga keterangan-keterangan, kemudian baru qawaidul lughahnya atau kaidah bahasanya. Nah, yang terakhir baru menampilkan berbagai macam tamrinat atau soal-soal. Nah, dalam pertemuan pertama ini atau materi pertama dari kitab An-Nahwu Al-Wadhih, kita akan bersama-sama membahas tentang al-jumlah al-mufidah. Al-jumlah al-mufidah. Apa artinya jumlah mufidah? Yaitu jumlah yang sempurna, jumlah yang tam, jumlah yang lengkap dan bisa difahami. Nah, ini al-jumlah al-mufidah. Jika seandainya kita melihat pada ini halaman berapa ya? Halaman 11 ya, adik-adik bisa buka halaman 11 nanti kalau mau belajar ini al-jumlah mufidah. Nah, di sini tersedia berbagai macam amsilah ya. Amsilah ini adalah contoh atau permisalan-permisalan yang nantinya akan dijelaskan dalam kitab ini. Sama-sama akan kita pelajari. Yang pertama, jika adik-adik lihat di sini ada tulisan al-bustanu jamilun. Al-bustanu jamilun. Artinya apa? Taman itu indah. Taman itu indah. Oh ya, Ustadz hampir lupa. Sebelum masuk ke bab ini ya, adik-adik, kita perlu tahu juga tentang ini. Perlu jauh. Nah, ini juga sebagai pengantar sih sebenarnya. Kita sebelum masuk ke An-Nahwu Al-Wadhih, kita juga harus memahami ini dulu ya. Jadi dalam bahasa Arab, untuk mempelajari kitab atau mempelajari cara bagaimana membaca kitab gundul atau kitab kuning, itu setidaknya harus memiliki 2 ilmu ya. Jadi ini ilmu-ilmu sangat dasar yang akan kita pelajari ini bagi pemula, yaitu ilmu nahwu dan ilmu shorof. Apa itu ilmu nahwu? Ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan harokat di akhir kalimat atau kata. Nah, jadi misalkan ada kata, nama katanya sebutlah Muhammad ya. Contoh di sini ada kata Muhammad ini ya, Muhammad. Nah, kata Muhammad ini karena ilmu nahwu ini adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan harokat di akhir kalimat atau kata ya. Nah, di akhir kalimat kata, maka yang fokus dari ilmu nahwu ini adalah melihat bagaimana akhiran ya, akhiran ini.
dari kata. Di sini ada kata Muhammad. Nah, ada Muhammad. Kemudian kapan kata tersebut berubah menjadi Muhammadun? Kapan kata itu berubah menjadi Muhammadan? Dan kapan kata itu berubah menjadi Muhammadin? Nah, fokus pada akhir dari kata. Ini ada Muhammadun yang pakai dhammah tain ya. Nah, Muhammadun. Kemudian ada kata Muhammadan. Nah, kemudian Muhammadin. Oke, nah, ilmu nahwu itu ilmu yang mempelajari akhir daripada kalimat yang berfokus kepada kapan harus Muhammadun, kapan harus Muhammadan, dan kapan harus Muhammadin. Nah, itu dulu yang dipelajari, yang dipahami tentang apa sih ilmu nahwu itu ya. Nah, selain ilmu nahwu, bekal utama yang harus dipelajari juga adalah ilmu shorof. Ilmu shorof. Pengertian ilmu shorof apa? Yaitu ilmu yang mempelajari tentang perubahan bentuk kalimat. Nah, jadi ini lumayan panjang ya, lumayan banyak perubahannya. Nanti berbeda dengan nahwu ya. Kalau shorof ini dia lebih kepada menjelaskan kata kerja atau verb seperti itulah ya. Ilmu yang mempelajari tentang perubahan bentuk kalimat. Contoh, doroba bisa berubah menjadi duriba, yatribu, doribun, matrubun, dorban, dorbatan. Nah, terlihat bahwa kata utamanya hanya ada 3, yaitu huruf do, ya, huruf ro, dan juga huruf ba. Nah, doroba. Nah, kemudian dalam ilmu shorof kita akan tahu kenapa bisa duriba, kenapa bisa yatribu, kenapa bisa doribun, kenapa bisa madrubun, dorban ataupun dorbatan dan lain sebagainya. Ya, masih banyak nanti ya, akan kita pelajari secara pelan-pelan ilmu shorof ini. Nah, jadi itu perbedaan antara perbedaan antara nahwu dan juga shorof. Kalau ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan harokat di akhir kalimat atau kata. Kemudian kemudian shorof adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan bentuk kalimat atau kata. Sebagaimana tadi doroba bisa berubah menjadi duriba, kemudian juga bisa berubah menjadi yatribu, doribun, madrubun, dorbatan, dorban, dorbatan, dan lain sebagainya. Nah, ini perubahan pada bentuk kalimatnya. Ini shorof. Tapi kalau nahwu adalah perubahan harokat di akhir kalimat. Jadi hanya mengetahui harokat apa yang layak untuk disandingkan atau ditempati dalam akhir kata nanti. Nah, kalau ini perubahan bentuknya, ya kan? Doroba pada asalnya. Bisa ditambahi ya seperti ini. Bisa juga ditambahi alif menjadi doribun. Nah, bisa juga menjadi madrubun, ya. Tambahi mim dan waw. Kemudian dorban dan dorbatan dan sejenisnya dan seterusnya. Nah, jadi pahami dulu bahwasanya pada materi pertama ini yang paling dasar, kita harus mengetahui apa perbedaan ilmu nahwu dan ilmu shorof. Ilmu nahwu itu apa? Definisinya apa? Yaitu ilmu yang menjelaskan tentang perubahan harokat di akhir kalimat. Jadi hanya berfokus kepada akhir kalimatnya saja. Kapan Muhammadan, kapan Muhammadun, kapan Muhammadan, dan kapan Muhammadin. Nah, ilmu shorof, ilmu yang mempelajari tentang perubahan bentuk kalimat. Jadi seutuhnya berubah ya. Bisa menjadi duriba, bisa menjadi yatribu, dan seterusnya. Nah, ini sangat dasar sekali ya adik-adik. Sangat dasar sekali. Ilmu nahwu dan ilmu shorof. Nah, oke, kita lanjut. Nah, kembali ke kitab An-Nahwu Al-Wadhih tadi. Dalam bab pertama kan dijelaskan jumlah
al-mufidah, al-jumlah al-mufidah. Nah, jumlah mufidah ini artinya adalah kalimat yang sempurna. Jelek tulisannya ya. Kalimat sempurna, seperti itu. Nah, untuk membentuk sebuah kalimat yang sempurna, ya, diperlukan komponen-komponen penyusunnya sebagaimana bahasa Indonesia. Ya, untuk membuat kalimat kan ada S, P, O, K, gitu kan. Nah, jadi dalam bahasa Arab setidaknya juga mirip seperti itu. Nah, jadi yang akan kita pelajari pertama ini adalah cara tentang mengetahui komponen-komponen penyusun apa yang membentuk jumlah al-mufidah. Oke, oleh karena itu kita pindah lagi ke dalam slide ini. Nah, penyusun narasi atau jumlah mufidah tadi ya. Nah, ketika kita ingin membuat sebuah narasi, maka diperlukan komponen ini. Yang pertama ada huruf, kemudian al-kalimah atau kata-kata, kemudian al-jumlah al-mufidah. Nah, ada 3 komponen ini. Nah, oke. Kemudian penjelasannya, apa itu huruf? Ya. Huruf itu terbagi menjadi 2. Ada huruf hijaiyah, ada huruf al-ma'ani. Huruf hijaiyah sebagaimana yang kita ketahui, ya, yang sudah kita pelajari dari SD mungkin, atau bahkan dari TK sudah kita pelajari. Apa itu huruf hijaiyah? Yaitu huruf alif, ba, ta, tha, jim, ha, kho, dan seterusnya sampai huruf ya. Nah, ini huruf hijaiyah. Dari alif sampai huruf ya. Nih. Nah, ini huruf hijaiyah. Nah, kemudian huruf juga ada yang namanya huruf al-ma'ani atau huruf yang bermakna. Jadi kalau huruf hijaiyah ini adalah huruf yang tidak memiliki makna. Nah, kalau dalam huruf ma'ani ini memiliki makna. Apa saja contohnya? Contoh ya. Huruf waw dalam bahasa Arab artinya dan. Huruf summa ya, artinya adalah kemudian. Huruf fa bermakna ya, kan ma'ani, berarti bermakna maka. Kemudian huruf ka bermakna seperti. Huruf ba bermakna dengan, huruf ila bermakna ke. Nah, ini huruf al-ma'ani. Dan dalam bahasa Arab ya, dalam qiraatul kutub kita tidak mempelajari huruf hijaiyah, biar kita coret dulu. Nah, kita tidak mempelajari huruf hijaiyah, maka berfokuslah pada huruf al-ma'ani, huruf yang bermakna. Kita fokus ke huruf yang bermakna ya. Jadi pahami saja bahwa penyusun narasi yang pertama ada huruf ya, tingkat paling awal. Huruf kita hanya membahas huruful ma'ani, huruf yang bermakna. Sebagaimana ini contohnya wa, summa, fa, ka, bi, dan ila. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Ini hanya contoh ya, hanya sebagian contoh saja. Nah, inilah mereka inilah, huruf-huruf inilah yang memiliki makna. Sebagaimana wa dan summa, kemudian fa, maka, ka seperti bi dengan ila, ke, gitu kan. Nah, ini huruf. Oke. Paham ya? Ini huruf. Jadi huruf, ada huruf al-ma'ani, yaitu huruf-huruf yang dia hanya satu huruf tapi memiliki makna. Nah, kemudian penyusun narasi yang kedua di bawahnya tadi kan ada huruf. Nah, ini ya, penyusun narasi tadi ada huruf. Setelah huruf apa? Setelah huruf adalah kalimat al-kalimah atau kata-kata. Nah, di sini akan kita pelajari kata-kata. Nah, jadi kata-kata itu memiliki komponen, yaitu fi'il, ya, isim,
kemudian huruf tadi. Nah, kita sudah membahas huruf ya. Kita bahas dulu isim atau kata benda. Apa itu kata benda atau isim? Isim adalah kata benda yang tidak berkaitan dengan waktu. Nah, tidak berkaitan dengan waktu, karena nanti ada yang berkaitan dengan waktu, yaitu bab fi'il nanti. Nah, kita bahas isim dulu. Isim adalah kata benda yang tidak berkaitan dengan waktu. Contoh, apa itu? Kitabun, ya kan? Kitabun, apa artinya kitabun? Buku. Kemudian kolamun, apa artinya kolamun? Pulpen. Kemudian madrasatun, yang artinya sekolah. Nah, ini contoh kata benda yang tidak berkaitan dengan waktu. Banyak lagi. Ada bisa Muhammadun, itu juga isim. Kemudian nama orang. Kemudian nama Asadun. Apa itu Asadun? Singa, ya, nama-nama hewan juga itu adalah isim atau kata benda yang tidak berkaitan dengan waktu. Nah, kemudian ada fi'il. Nah, ini huruf, isim. Nah, fi'il. Apa ini fi'il? Apa itu fi'il? Fi'il itu adalah verb atau kata kerja. Kalau ini noun ya, kata benda. Kalau ini verb. Nah, kalau dalam bahasa Inggris adalah kata kerja yang berkaitan dengan waktu. Setidaknya ada 3 dulu ya yang perlu kita kenali. Ada kata kerja lampau atau madhi ya, al-madhi, kata kerja lampau. Kemudian ada kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung, yaitu fi'il al-mudhari. Kemudian ada kalimat perintah atau kata kerja perintah, amr namanya, al-amr, fi'il amr. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr. Nah, kita kenali dulu yang 3 ini. Al-madhi adalah fi'il yang membahas tentang masa lampau. Jadi membahas pekerjaan yang sudah dilakukan oleh seseorang di masa yang telah lalu atau telah lewat. Makanya nanti kalau mau mengartikan fi'il madhi, maka harus ditambah telah ya. Ada seperti ini, doroba. Contohnya doroba. Doroba itu adalah kata bakunya. Ini memuat di dalamnya ada fi'il madhi yang artinya telah memukul. Nah, sudah memukul. Jadi pekerjaannya itu sudah dilaksanakannya pada waktu yang lampau atau sudah terjadi. Nah, jadi namanya fi'il madhi. Contohnya adalah doroba. Misalkan bahasa Arabnya berdiri apa? Qoma. Nah, qoma artinya telah berdiri. Kemudian jalasa artinya duduk. Itu adalah fi'il madhi, maka menjadi telah duduk. Oke. Kemudian apa lagi? Kanasa, misalkan. Kanasa itu artinya menyapu. Artinya kalau diartikan dengan pemahaman fi'il madhi, telah menyapu. Nah, itu dulu ya. Fi'il madhi adalah fi'il yang dibahas pada waktu yang telah lewat atau telah lampau atau telah terjadi, sudah dilakukan seperti itu. Nah, itu fi'il madhi. Kemudian fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini adalah kata kerja ya yang diucapkan ketika seseorang masih melangsungkan pekerjaannya atau sedang berlangsung. Nah, contoh ini. Yadribu ya. Yadribu. Sedang memukul. Misalkan, yadribu Muhammadun al-kalba. Muhammad sedang memukul anjing, misalkan. Nah, misalkan, ya'kulu Muhammadun as-samaka. Muhammad memakan ikan. Gitu ya. Itu artinya dia sedang berlangsung pekerjaannya. Nah, jadi fi'il mudhari ini adalah pekerjaan yang sedang dilangsungkan, tetapi bisa juga dimaknai pekerjaan yang akan dilakukan.
Jadi akan dilakukan dan sedang berlangsung itu bisa masuk ke fi'il mudhari. Tapi kalau sudah dilakukan, maka itu masuknya ke fa'il madhi. Nah, kemudian kata kerja perintah. Ini adalah kata kerja perintah, yaitu memerintah seseorang. Misalkan, aku sedang memerintah kamu. Misalkan, idrib, aku kamu ya. Idrib, nah maka pukullah olehmu. Ya, itu artinya, kamu pukul dia misalkan, atau pukul hewan itu misalkan. Idrib, pukullah. Nah ini kata kerja perintah. Misalkan apalagi? Makan. Kul misalkan. Kul berasal artinya adalah makanlah. Kemudian ishrob, minumlah. Kemudian apalagi? Masih banyak Masih banyak kata-kata kerja yang lainnya. Yang tentunya yang menjadi substansinya adalah kita bisa membedakan mana fi'il madhi, mana fi'il mudhari, dan mana fi'il amr. Nah, berasal dari kata dhoroba ini. Ya, berasal dari kata dhoroba ini. Bisa menjadi yadribu, bisa menjadi idrib, tergantung dari komponen fi'ilnya. Entah apakah itu madhi atau telah dilakukan, apakah sedang dilakukan atau mudhari ini, ataukah itu berupa kalimat perintah, kalimat suruhan yang menjadi atau yang dinamai dengan fi'il amr. Nah, ketika huruf yang pertama kita pelajari, kemudian ketika huruf, isim, dan fi'il ini bergabung menjadi satu, ya, semuanya ini. Nah, dari sini atau terserah ya dari mana. Nah, yang penting ketiganya ini, misalkan ada dalam sebuah kalimat, maka menjadi al-jumlah al-mufidah, yaitu kalimat yang sempurna. Nah, jadi gabungan dari huruf ya, isim dan juga fi'il. Huruf, isim, dan juga fi'il. Nah, ini maka bisa menjadi al-jumlah al-mufidah. Contoh, nah, dhahaba Muhammadun ila suqi. Telah pergi Muhammad ke pasar. Nah, kita bedah satu-satu ya. Dhahaba ini bentuk fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi. Ya. Nah, fi'il madhi. Kemudian Muhammadun ini isim ya. Karena dia bukan kata kerja, dia kata benda atau nama orang. Jadi Muhammadun isim. Nah, kemudian ila tadi huruf ya kan? Huruf al-ma'ani, huruf yang memiliki makna yang berarti ke, ya kan? Ke. Nah, kemudian as-suqi pasar juga huruf karena dia kata benda yang tidak terikat dengan waktu. Nah, ini komponen-komponen penyusun jumlah al-mufidah, itu ada fi'il, ada isim, ada huruf ya. Ya seperti ini. Dhahaba Muhammadun ila suqi. Ini sudah sempurna kalimatnya. Telah pergi ya, karena ini fi'il madhi sedangkan artinya adalah pergi, maka menjadi telah pergi. Siapa yang telah pergi? Muhammad. Nah, Muhammadun, Muhammad, ila ke as-suqi pasar. Jadi dhahaba Muhammadun ila suqi. Muhammad telah pergi atau telah pergi Muhammad ke pasar. Nah, ini al-jumlah al-mufidah, yaitu ada huruf, ada isim, ada fi'il. Oke. Sekarang kita lihat kalimat ini tadi, al-jumlah al-mufidah, al-amthilah. Al-bustan jamilun. Al-bustan al-jamilun. Sudah paham ya? Sudah paham kalau taman itu indah. Sudah selesai kalimatnya. Kemudian, qatafa Muhammadun zahrotan. Telah memotonglah. Siapa yang telah memotong? Muhammadun, Muhammad. Apa yang dipotong? Zahrotan. Bunga, kembang. Nah, jadi Muhammad telah memotonglah Muhammad sebuah bunga. Sudah sempurna? Sempurna. Kemudian asyamsu toli'atun. Asyamsu atau matahari itu toli'atun, terbit. Sudah sempurna? Sudah sempurna karena sudah dipahami bahwa matahari terbit, sudah sempurna. Kemudian ya'ishu as-samaku fil ma'i. Ya'ishu ini hidup
As-samaku ikan, fi di atau di dalam, al-ma'i air. Nah, ya'ishu hidup, as-samaku ikan, fi di dalam, al-ma'i air. Bisa diartikan ikan itu hidup di dalam air. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ini syamma aliyun wardatan. Oh, sebelum itu kita ke sini. Ini bagus nih. Ya'ishu as-samaku fil ma'i. Ya'ishu fi'il apa? Fi'il mudhari ya. Karena madinya asya. Ya'ishu fi'il mudhari. Ini fi'il. Kemudian ada as-samaku, isim atau fi'il atau huruf? Jawabannya adalah isim karena ikan ya, nama hewan. Kemudian fi, huruf ya, huruf al-ma'ani. Kemudian al-ma'i isim juga. Fil ma'i dalam air. Nah, jadi ada berapa isim di sini? Ada 2. Kemudian ada berapa fi'il dalam kalimat ini? 1. Kemudian ada berapa huruf? Juga 1 ya, ini ya, fi. Nah, ini. Nah, oke. Lanjut, kemudian contohnya syamma aliyun wardatan. Syamma ini artinya mencium. Aliyun isim. Wardatan juga isim. Syamma mencium atau telah menciumlah. Siapa yang telah mencium? Aliyun, ali wardatan akan bunga. Nah, ada berapa fi'il di sini? Ada 1 ya, ini. Ini fi'il ya'ishu. Ada berapa isim? 2 ya, wardatan. Wardatan nama benda, bunga ya. Dan juga ali adalah nama seorang, isim, nama orang. Nah, kemudian yakthuru an-nakhilu fi iqlim Misra. Artinya adalah banyak an-nakhil, kurma, fi iqlim Misra, dalam iklim ya, atau dalam zona atau wilayah ya, iklim. Ini zona atau wilayah Misra, Mesir. Artinya, kalau dalam bahasa Indonesia artinya kurma banyak tumbuh pada wilayah Mesir. Oke, pertanyaannya ada berapa fi'il di sini? Ada? Iya, 1 ya. Mana fi'ilnya? Ini. Ya. Turu. Ada berapa isim? Ada? 3. An-nakhil, iklim, dan juga Misra. Ini isim-isim. Ada 3 isim. Kemudian ada berapa huruf ya? Tentu saja 1 huruf ini fi. Artinya di atau di dalam. Fi. Nah, itu pembahasan tentang al-jumlah al-mufidah. Nah, itu jumlah al-mufidah ya. Nah, demikianlah pertemuan atau materi pertama, yaitu kita membahas al-jumlah al-mufidah ya, dari kitab An-Nahwu al-Wadih. Nah, jadi adapun keterangan-keterangan, di sini kan ada tertulis al-bahth, artinya pembahasan ya. Nah, pembahasan ini sudah saya terangkan di awal tadi ya. Nah, tentang kalau mau menyusun jumlah mufidah itu ada 3, yaitu huruf, ada fi'il, dan juga ada huruf, fi'il, dan juga ada isim ya. Huruf, isim, fi'il. Nah, yang penting ada 3-nya ini. Nah, oke, mungkin itu yang kita bisa sampaikan dalam materi pertama pelajaran Nahwu ini ya. Ini materi pertama, yaitu al-jumlah al-mufidah. Nanti akan ada materi kedua, materi ketiga, dan seterusnya. Nah, adapun nanti latihan-latihan akan saya bagikan di classroom masing-masing ya. Akan saya bagikan di classroom masing-masing, maka silahkan nanti buka classroom-nya dan silahkan harus aktif ya untuk bisa memahami pelajaran ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi fi sabilil haq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.